Halo Mas Iman. Halo, Mas Yudi. Ayo masuk sini. Ya Mas. Ayo duduk. Mas Iman, Oh Mas. gimana kabar? Mas kabarnya ya ini api Mas. Ya, gini loh Mas, tadi saya itu kan melihat Mas Iman itu pas bersih-bersih, terus beberapa hari yang lalu saya juga lihat Mas Iman itu aktif bekerja dari pagi, siang, sore, sampai malam ini tadi saya melihat Mas Iman masih ada di gereja. Dulu itu kayaknya Mas Iman itu saya nggak pernah melihat Mas Iman itu di gereja, dan saya nggak kenal Mas Iman. Kenapa dulu Mas Iman kok nggak pernah muncul di gereja itu kenapa? Ya, ini karena satu Mas, karena Tuhan Yesus itu aja. Jadi kalau saya dulu tidak pernah ke gereja itu karena saya jauh dengan Tuhan. Saya menjauh karena saya terbawa arus dengan kehidupan dunia di dunia. Itu Mas ceritanya itu kalau saya ceritakan Pak. Ya, lalu apa yang membuat sekarang Mas Iman itu bisa kembali ke gereja? Yang saya lihat itu kegiatannya Mas Iman itu di gereja banyak. Saya ada pagi itu membersihkan taman, terus bersih-bersih di ruang dan lain sebagainya. Terus saya lihat juga ada Mas Iman itu terlibat di kegiatan apa itu WRC, dunia kreasi cepat ya, yang mencegah kematian. Iya. Juga Mas Iman masuk. Nah, apa yang membuat Mas Iman itu bisa kembali seperti itu apa ya? Jadi saya ceritakan sedikit ya Mas ya. Iya. Kalau saya ceritakan ini saya ceritakan dari besarnya. Jadi sejak saya mempunyai buah hati yang pertama, saya mempunyai kekhawatiran. Itu berjalan terus sampai dewasa. Di situ saya mengalami pergumulan yang sangat hebat. Jiwa saya terguncang. Tiada seorang pun yang tahu. Cuma ada satu kata dari orang tua saya. Wis tapi orang ngerti. Cuma siji Gusti mesti ngerti. Disitulah saya waktu itu sudah ngerti. Malam saya berdoa kepada Tuhan. Besok malam lagi saya berdoa. Tuhan menjawab. Dan buah hati saya bisa kembali lagi bersama keluarga. Itu saya bergumul terus. Nah, disitulah ternyata Tuhan kasih sayang Tuhan kepada saya dan keluarga itu betul-betul nyata. Disitulah saya harus menjawab panggilan Tuhan baik sekarang dan yang akan datang, karena kita kehidupan kita selalu berjalan. Itu Mas. Mari silakan. Monggo. Iya wis. Ya sekalian duduk. Iya. Maaf tadi saya ngobrol sama Mas Iman, jadi cerita-cerita tentang masa lalunya Mas Iman sehingga sampai di sini Mas Iman bisa kembali ke gereja itu yang kami obrolkan tadi. Melihat Bu Iman datang ke sini juga kaget begitu perhatiannya Ibu dengan Mas Iman sampai nah, itu sesuatu yang menurut saya juga wah, luar biasa banget. Sekalian ngobrol ya Bu ya. Ini saya mau tanya Ibu. Jadi apa yang menjadi tantangan Ibu sebagai istrinya Mas Iman, gitu ya, bisa menjalani kehidupan sama Mas Iman seperti apa? Terima kasih Mas. Menguatkan Mas Iman. Jadi terima kasih ya, yang bisa terus dengan keberadaannya Mas Iman yang sudah sekarang seperti ini, apa yang Ibu bisa rasakan dengan dulu tadi cerita jarang ke gereja dan lain sebagainya. Saya sangat bersyukur Mas Iman sekarang ini bisa berubah Mas. Kalau dulu kan nggak pernah di gereja,
saya sebagai istri juga gimana ya, saya sebagai istri juga mau gimana mamanya ini mau ke gereja lagi. Kadang anak-anak juga tanya, "Ma, saya kalau ke gereja ada orang tuanya, Pak, saya nggak punya orang tua," itu katanya anak-anak. "Iya, ajakan kalau minggu kamu pagi gitu." "Iya, Ma, ajak." "Mas dulu anaknya minta bareng-bareng ke gereja, silakan, saya nggak apa itu, silakan kalau mau gereja, bisa saya." Tapi yang jelas mungkin ada tantangan ya ketika melakukan ini. Iya, kebanyakan nggak mau menghindar. Ya saya kalau ke gereja, ya wis gereja nanti sore aja gitu. Sungguh tak apa-apa nanti sore kita ke gereja gitu. Akhirnya sekarang mau ke gereja ya bersyukur saya Mas. Anak-anak juga senang makanya ke gereja. Kalau terkait ini, kalau terkait dengan non sewu ya ini Iya, masalah ibadah ekonomi ya. Iya. Mas Iman itu kan non sewu bekerja sebagai gereja, sebagai sendiri juga ibu rumah tangga, terus bisa apa namanya membiayai putrinya kuliah atau SMA ya? Kuliah Sama dan SMA. SMA. Oh, dua kuliah sama SMA dengan posisi seperti ini. Iya. Apa yang bisa membuat ibu bisa bertahan menjalani kehidupan ibu dengan kondisi yang non sewu, yang pas gitu ya? Iya. Kira-kira apa Bu? Ya. Sabar, berdoa, rezeki sudah ada yang ngatur Mas. Itu saya doakan Mas Imam sehat terus. Apa yang dijalani dengan kerjaannya sekarang ikhlas, diterima. Saya sebagai istri mendoakan yang terbaik buat suami saya. Amin. Mas Iman, Iya. ini kan Iya. saya di awal ditanya terkait dengan kembalinya Mas Iman itu sebagai sebuah panggilan Tuhan. Gitu. Mungkin ada hal yang lain yang sebenarnya bisa Mas Iman bisa kembali ke sini. Mungkin ada komunitas baru atau mungkin ada dari apalah mungkin. Jadi saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Yang kedua juga warga di sekitar lingkungan saya, khususnya Marta, juga warga jemaat GKJ yang selalu mulai sejak dulu sampai sekarang itu mengingatkan dan mengajak. Disitulah saya mengucapkan terima kasih, dan yang utama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa mengembalikan saya dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Itu maksudnya. Terakhir Mas Iman, Iya. ini saya ada pertanyaan yang kadang juga memiliki hati saya ya. Menurut Mas Iman itu dewasa yang bertanggung jawab itu di dalam iman itu yang kayak apa? Secara pribadi maksudnya ya, dewasa secara iman. Jadi siap dan sungguh-sungguh untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena Kristus lebih dulu mengasihi, mengamuni, dan melayani. Makanya kita harus siap dan sungguh-sungguh untuk melayani. Itu tanpa alasan apapun. Itu ya Mas Iman. Itu pemahaman saya. Karena di dalam pergumulan saya dan itu nyata. Jadi itu kesimpulan saya. Jadi kalau kita menghadapi menemukan sesuatu ini ya itu tadi. Ya siap dan sungguh-sungguh. Udah ya. Baik Mas Iman, Iya. mudah-mudahan kita tetap dikuatkan iman kita, Amin. kita menjadi orang-orang dewasa di dalam iman itu ya. Iya. Sampai kapanpun kita akan menjadi apa ya, kuat iman kita dalam Tuhan. Mas Iman terima kasih, Bu Iman terima kasih. Terima kasih juga. Jadi Mohon maaf kalau saya mengganggu. oh enggak, saya senang ya. Saya juga masih ada acara Iya. mau pulang. Jadi kan mau lanjutkan kegiatan ya monggo. Iya. Saya mohon izin, terima kasih untuk sharingnya. Iya, terima kasih juga. Apa yang disampaikan tadi bisa menguatkan saya, Iya, sama-sama. bisa menguatkan Iya. para jemaat yang lain, teman-teman kita yang mulai bergabung di sana. Mas Iman terima kasih. Ya, terima kasih.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita gumulkan pada Anjang Gospel ini dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Yang demikian firman-Nya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Renungan ini diberikan judul Menjadi Dewasa dan Bertanggung Jawab. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang disebut dewasa itu tidak cukup hanya dari sisi fisik saja atau dari sisi usia. Seseorang yang disebut dewasa itu harus meliputi 3 aspek yang saya aturke kagem panjenengan. Ya. Dan itu sebagai indikator dari kedewasaan seseorang. Yang pertama, kedewasaan dari pola pikir. Yang kedua, kedewasaan dari pola tutur. Dan yang ketiga, kedewasaan dari pola sikap. Ya. Dan tentu sikap ini tidak hanya meliputi gerakan tubuh secara fisik, tetapi juga kondisi psikologi seseorang, bagaimana seseorang itu mampu mengelola dirinya supaya dia benar-benar selalu boleh merasakan dipenuhi rasa syukur gitu loh hidupnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang menjadi dewasa dan bertanggung jawab, itu cocok dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus tadi mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita orang yang sudah dipilih, tentu ketika kita dipilih, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Dan dalam proses memperlengkapi itu tentu tidak sekedar hanya diberikannya sesuatu yang bersifat instan. Ya. Oh, jadilah dewasa pikiranmu, jadilah dewasa tuturmu, jadilah dewasa langkah lakumu gitu. Ya, enggak begitulah. Ya tentu seseorang ketika memasuki masa proses kedewasaan, tadi saya sudah katakan tidak hanya dari sisi umur, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi dari pola pikir. Nah, pola pikir dewasa adalah ketika dia berani menggunakan pikirannya itu untuk memuliakan Tuhan. Bab pikiran ini bisa kemana-mana loh, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Pikiran ini bisa untuk merekayasa apapun dari hal yang baik sampai hal yang buruk. Tetapi ketika kita sudah benar-benar di dalam panggilan Tuhan menjadi sosok yang dewasa dan bertanggung jawab, maka pola pikir yang kita punya ini benar-benar kita gunakan untuk hal-hal yang berguna bagi banyak orang. Bahkan berguna bagi diri kita sendiri, keluarga kita. Sehingga kedewasaan pola pikir itu menjadikan kita boleh bersuka cita. Gitu. Boleh mensyukuri bahwa Tuhan anugerahkan kepadaku pola pikir, kemampuan berpikir juga boleh dikatakan begitu. Untuk bisa bekerja, untuk bisa membuat sebuah perencanaan, untuk melakukan sesuatu yang perlu dipikirkan dengan matang dan senjelimet apapun. Dan ini anugerah. Dan sepanjang kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan kita tidak sampai menggunakan pola pikir kita itu untuk hal-hal yang tidak benar, ya saya pikir kedewasaan itu indikatornya dilihat dari situ aja deh. Bahwa dengan pikiran kita, kita akan melakukan apa, dengan pikiran kita, kita akan menjalani hidup yang bagaimana,
tetap kembali, muaranya kembali kepada Tuhan. Ya. Kenapa begitu? Ya karena kalau kita diingatkan di surat Roma pada pasal 11:36 itu kan apa bunyinya? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu surat Roma 11 ayat yang ke-36. Maka pola pikir kita harus kita bawa ke arah sana. Sehingga hidup kita akan terus memuliakan Tuhan, tidak memuliakan diri kita sendiri. Yang kedua, bahwa Tuhan anugerahkan kepada kita melalui tutur ini. Tutur ini mau kita buat untuk apapun, mau kita mengucapkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, bisa saja. Ya. Bahwa Tuhan menciptakan lidah kepada kita, Tuhan menciptakan kita bisa berbicara. Maka ingat, kalau tadi lanjutan daripada firman Tuhan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya maka kalau kita ingin berbuah ya dimulai dari tutur kita dulu. Kalau tadi berbuah karena pikirannya yang semakin positif, berbuah lewat tuturnya yang benar-benar memberkati orang lain, memuliakan Tuhan, ya proses itu harus dilalui, nggak bisa tidak. Karena bagaimanapun juga hidup kita itu kan karena Tuhan. Ya, kita punya lidah karena Tuhan, kita bisa ngomong karena Tuhan. Maka ketika tutur kita benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk bisa membuat orang lain bersuka cita, wow, luar biasa. Banyak orang diberkati melalui tutur kita. Ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bayangkan. Yang Allah mau apa? Yang Allah mau adalah kita benar-benar mampu menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang tuturnya itu menjadi berkat. Itu kata kuncinya. Tuturnya menjadi berkat. Tetapi kalau tuturnya terus melaknati orang, ya itu namanya ya bukan orang yang dipilih Tuhan. Ya. Tapi kalau tutur kita itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat juga bagi diri kita sendiri, keluarga kita, gereja kita, luar biasa. Luar biasa karena memang Tuhan menghendaki kita membangun kehidupan seperti itu. Ya. Dan yang menarik lagi adalah di dalam pola sikap, pola laku pun, Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita supaya pola sikap dan pola laku kita pun juga bisa menghasilkan buah. Ya tentu buah yang baik. Ketika seseorang menjalani kehidupannya, dia bisa kemana-mana, mau kemana pun sangat mungkin. Ya, tetapi ketika pola laku kita itu, ya dalam tatanan kehidupan yang kita bangun bersama Tuhan itu benar-benar seiring dengan apa yang Tuhan mau, ya setidak-tidaknya kita bisa menghadirkan apa? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi sesama. Loh kan banyak orang diberkati melalui pelayanan kita. Dan itu juga bagian daripada kesaksian kita kepada banyak orang. Dan yang lebih menarik adalah apa yang didhawuhi Gusti pada kalimat paling akhir, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Loh, bayangkan. Kita diparingi reward sama Tuhan, diparingi reward. Mintalah di dalam namaku, maka akan diberikannya kepadamu. Dan mintanya kepada siapa? Kepada Bapa. Ya. Nah, orang yang dewasa di dalam pola pikir, orang yang dewasa di dalam pola tutur, pola laku, sikap hidupnya, ya sekali lagi sepanjang perjalanannya dia harus mengandalkan Tuhan, tidak mungkin mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan Tuhan. Ya, mari kita jalani hidup seperti itu, ya, supaya benar-benar
Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan kita masing-masing. Hidup ini timbalan kok. Jadi kita itu memang diberkati untuk menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam tayangan awal ada kesaksian dari Mas Iman. Ya, Mas Iman. Jadi Mas Iman itu sekarang sudah melayani di jemaat sebagai koster jemaat. Perjalanan kehidupannya ya waduh, jatuh bangun tidak karu-karuan. Ya, dia memberi diri untuk melayani, tidak mudah. Bahkan dalam kesaksiannya ketika saya melayani di tempat beliau menyatakan 30 tahun itu tidak menginjak gereja sudah. Jadi Tuhan itu, apalah Tuhan itu. Tetapi toh, kalau Tuhan sudah memilih, coba bayangkan. Mas Iman yang sudah 30 tahun tidak pernah mau menginjak gereja. Tetapi kalau sudah Tuhan pilih, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Wah, ya sudah, tidak ada yang tidak mungkin. Dan akhirnya beliau atas izin istri dan juga anak-anak bisa memberi diri untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Ya. Tidak usah digambarkan melayani di hal apa, ini hal kecil atau hal besar. Tetapi semua bentuk pelayanan untuk Tuhan itu adalah bagian daripada tanggung jawab hidup kita. Lah, kalau kita dipanggil untuk melayani, ya karena memang ini panggilan kok. Sebagaimana hidup Kristen kita itu karena panggilan. Maka ketika kita dipanggil untuk melayani, mari kita memberi diri dengan seutuhnya. Jadilah dewasa dalam pelayananmu, dalam pola pikir, pola tutur, pola tindakmu, supaya nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.